tim reformasi Polri untuk dalam rangka mencari solusi terbaik lewat pendekatan baik itu jalur hukum maupun dialog untuk mempertemukan tim yang bersengketa di dalam isu ijazah palsu. Dan ini sementara digodok, belum diputuskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat dan juga diberikan kelancaran dalam semua aktivitasnya setiap hari. Teman-teman, balik lagi ke kasus Roy Suryo CS. Ini ada desas-desus informasi A1 yang menyebut Roy Suryo ingin minta damai. Lah kok ini ada informasi Roy Suryo minta damai, gimana ini? Padahal kan kita tahu sendiri bagaimana Roy CS ini sangat ngebet untuk membongkar soal ijazah Pak Jokowi. Tak hanya Pak Jokowi, Roy CS juga ikut nimbrung soal ijazahnya Wapres Gibran. Tapi kenapa kita hari ini mendapatkan informasi A1 yang menyebutkan Roy Suryo ingin damai atau ya ini teman-teman, tidak mau dipenjara dengan cara meminta maaf ke Pak Jokowi. Nah ini menarik. Apakah Roy Suryo sudah ditinggalkan oleh orang besar dan juga Partai Biru yang selama ini menyuplai dana tak terbatas untuk penelitian Roy Suryo? Ataukah mungkin Roy Suryo sudah sadar bahwa tidak ada kemungkinan menang kalau misalnya dilanjutkan ke pengadilan? Nah ini menarik untuk kita simak. Dan hari ini teman-teman kita bakal tampilkan secara langsung informasi yang menyebutkan Roy Suryo ingin mendatangi kediaman Pak Jokowi untuk sowan minta maaf secara langsung. Waduh, ini kenapa Roy Suryo tiba-tiba saja? Ya, tanpa panjang lebar, biar nggak tanpa penasaran, mending kita langsung simak deh teman-teman informasi selengkapnya. Umum Jokowi Mania atau Joman Andi Aswan membuka peluang penyelesaian sengketa dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Joko Widodo. Syaratnya, kubu Roy Suryo CS harus bersedia datang dan mengakui ada kekeliruan dalam penelitian mereka. Andi Aswan menegaskan bahwa Jokowi selama ini tak menutup peluang damai secara kekeluargaan. Ia menegaskan kunci penghentian kasus ini berada di tangan para tersangka sendiri. Andi menyebut jika Roy Suryo CS bersedia datang dan mengakui kekeliruan dalam penelitian mereka, mantan Presiden ke-7 RI tersebut akan memaafkan. Andi Aswan mengaku sangat menyayangkan sikap para terlapor yang justru memanaskan isu ini hingga melebar kemana-mana. Saya bagus juga kalau seandainya Bung Roy Suryo minta maaf pernah ya. Iya, tapi beliau memang tetap. Anda menyarankan itu? Iya. Meminta maaf kepada Pak Jokowi? Iya, artinya memang nggak kebalik. Kami dalam berbagai kesempatan saya sarankan juga biar ini kelar, ya diselesaikan ya. Kenapa demikian? Karena ini sangat panjang sekali. Terus apalagi kita tahu bahwasanya dilihat daripada proses kepolisian ya, ini sudah meminta keterangan ratusan orang saksi. Kemudian 25 orang saksi ahli ya. Yang ini pakar hukum pidana, pakar IT, pakar forensik, segala macam di sini. Artinya misalnya kalau misalnya ini disebutkan misalnya ini adalah merupakan kriminalisasi, saya agak terganggu juga. Artinya memang ini kalau menurut saya ini adalah kriminal murni, ya. Artinya apakah nanti Pak Roy Suryo akan proses lain, saya kira itu urusan Pak Roy Suryo ya, karena memang semuanya diserahkan kepada Bang Roy Suryo ya. Tapi lagi-lagi adalah sebetulnya ini proses masih jalan. Kemudian ya tadi saya kira Bang David juga ngomong ya, bisa saja kalau seandainya Pak Roy Suryo sekarang minta maaf, mungkin bisa agak paling tidak ini kan hal-hal yang ada perbuatan kemudian bisa diakui ya. Bisa tadi itu minta maaf juga bisa. Ya. Tapi itu makanya nanti saya kira kita dampingin kalau minta maaf Mas Roy. Kita lihat nanti proses hukum nanti seperti apa ya, karena memang saya kira Pak Roy Suryo juga punya pembelaan sendiri ya terhadap kasus ini ya. Polisi punya tuduhan, kemudian ya di lain pihak saya kira Pak Roy Suryo punya jawabannya ya. Dan itulah yang akan kita lihat nanti. Kalau memang ini jalan, nanti kita lihat seperti apa. Tetapi kalau misalnya lihat bahwasanya kasus ini saya lebih setuju misalnya ini kasus merupakan kriminal murni. Karena semua bukti-buktinya ada. Meskipun tadi disebutkan mungkin saja Pak Jokowi memiliki kekuasaan yang kemudian memiliki pengaruh seperti itu. Apakah masih ada benang merahnya ke sana? Saya kira kalau lihat apa yang ada saat ini ya, memang masalahnya kan bukti-bukti ada ya. Ya silakan saja memberikan pendapat lain, tetapi lagi-lagi adalah bukti kan cukup semua. Kemudian proses yang dilalui juga sudah panjang ya. Kemudian tidak mungkin kalau misalnya ini bentuk kecuali tidak ada kasusnya,
kemudian diada-adakan. Tim Reformasi Polri untuk dalam rangka mencari solusi terbaik lewat pendekatan baik itu jalur hukum maupun dialog untuk mempertemukan tim yang bersengketa di dalam isu ijazah palsu. Dan ini sementara digodok, belum diputuskan. Kedua, kami dari kawan-kawan para yang tergabung di sini dari purnawirawan, dari aktivis dan lain-lain menyampaikan pokok-pokok pikiran yang bersifat tertulis yang barangkali sudah ditampung dan masih bersifat umum. Ketua Umum Jokowi Mania atau Joman Andi Aswan merespon rencana penyelesaian secara damai terkait kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Menurutnya, Jokowi terbuka terkait upaya tersebut. Andi menegaskan Jokowi terbuka untuk upaya mediasi terkait kasus ijazah palsu tersebut. Menurutnya, Jokowi adalah pihak yang difitnah oleh Roy Suryo CS. Oleh karena itu, jika Roy Suryo CS datang untuk meminta maaf kepada Jokowi, dia... Ada Bang Ahmad katanya talak 3, nggak mau lagi. Tapi kalau Bang Lecu kan apa sebenarnya kerugian konkret sehingga pintu maafnya nggak bisa dibuka lagi kalau dari sisi Bang Lecu? Iya, karena gini, kalau ini ada timbul lagi yang namanya Roy lainnya yang kemudian menggunakan motif yang sama kemudian menyampaikan lagi kepada publik bahwa Pak Jokowi lapor lagi. Pak Jokowi kemudian menggunakan produk palsu, ini kan berbahaya. Mau sampai kapan kan artinya kan? Jadi kita berusaha dengan adanya proses hukum ini dapat mengakhiri seluruh polemik yang terjadi antara kita dengan pihak terlapor. Ya, kalau memang seperti itu ya harus seperti kita akan ikutilah prinsipnya seperti itu. Ya. Baik, Bang Margarito, apakah restoratif justice untuk kasus yang ini menarik juga, dua-duanya berkeras gitu ya. Dua-duanya berkeras. Cuma dia udah nggak bisa apa-apa. Yang sana cuma dia nggak usah ngomong-ngomong dah. Kenapa bisa begitu, Bang? Udah habis dia kerjanya, mau apa dia? Hanya sampai melaporkan saja. Cuma lapor doang, begitu lapor saya terima selesai dan persidangan ya, Bang. Enggak, selesai udah. Dia ini cuma lapor doang. Begitu terima laporan selesai dan selesailah sudah kerja dia. Selebihnya kerja polisi dan jaksa kalau umum. Waktu di meja hijau di pengadilan, kita tunjukkan aslinya langsung. Salam sejahtera buat kita semua. Kita damai akhirnya. Hari ini saya Budi Smauruf Piliang memulai pekan baru ini dengan diskusi yang masih seru dan hangat. Tapi ini tentang update dari perkembangan seputar fitnah, masih seputar fitnahan ijazah Pak Jokowi. Dan saya sudah kehadiran Koordinator Tim Hukum Merah Putih, Pak Christoporus Suhadi. Pak Suhadi, ya. Ini ada perkembangan terbaru. Jadi Roy Suryo dan kawan-kawan ini sedang mencoba, entah karena sudah tahu mereka salah, entah karena memang mereka kalau diteruskan ini saya bisa masuk penjara, kemudian muncullah apa yang disebut dengan restoratif justice, minta jalan damai. Menggunakan kemarin tuh lembaga namanya Kagama Cirebon ya. Termasuk kalau nggak salah juga Sultan Hamengkubuwono dilibatin tuh. Begitu. Nah, sementara Bapak Jokowi sudah menyatakan tidak ada damai kepada orang yang sudah mencemarkan nama baik. Kan begitu, Pak. Nah, tetapi publik ya pro kontra juga akhirnya. Kalau memang Pak Jokowi negarawan ya harusnya rela juga untuk menerima restoratif justice, artinya berdamai. Tapi masalahnya orang-orang ini kan nggak bisa dipegang mulutnya, Pak. Dan itu ada recordnya. Setuju saya. Ya kan? Nah, menurut Pak Suhadi sebagai praktisi hukum ya dengan latar belakang sebagai seorang advokat, apakah restoratif justice itu relevan untuk menyelesaikan kasus fitnahan dan pencemaran nama baik terkait ijazah Pak Jokowi? Gimana Pak Suhadi? Jadi kalau kita lihat kepada masalah restoratif justice ini relevan atau tidak dalam kasus ini, sebetulnya kalau tidak gaduh, kalau tidak menimbulkan huru hara seperti ini, fine-fine aja, baik-baik aja gitu. Kita sepakat aja, kita setuju aja. Karena tujuannya kan mau mensudahi keadaan. Ya. Tapi karena kalau kita melihat akhir-akhir ini, perkembangannya kan sebetulnya bukan di persoalan itu. Ini ada nuansa besar, ada agenda besar yang memang tujuannya untuk menjatuhkan Pak Jokowi, gitu ya. Jadi kalau ini kemudian kita akhiri dengan cara-cara seperti tadi, ya berdamailah, duduk bersama dan lain sebagainya, semua salam-salaman dan lain sebagainya. Apakah benar ini bisa menyelesaikan persoalan ke depannya? Karena kita nggak mau lihat sebulan 2 bulannya kan.
perkembangan ini kan nanti 2029 selanjutnya ya, itu ada agenda politik. Itu nggak mungkin dibawa-bawa lagi nih persoalan. Sedangkan yang namanya restoratif justice atau RJ, di dalam dunia lawyer kita sebut itu RJ. RJ. Itu kan wacananya nggak jelas ya. Dalam konteks kalau itu dilakukan di pengadilan juga, itu juga kan seperti ini juga nggak terlalu menjamin. Karena mereka bisa berkilah gitu kan. Ya sekarang ginilah, kalau kita mengatakan RJ itu bisa dilakukan kok di pengadilan misalnya. Ada perjanjian dan lain sebagainya, kesepakatan. Di dalam hukum, RJ itu merupakan pengikatan dalam perjanjian. Tapi kalau kita lihat manuver orang-orang ini, mereka kan nggak bisa dipegang juga menurut saya. Ya, malah kalau saya lebih cenderungnya kalau dibawa kepada masalah RJ, itu seperti dibawa kepada ranah politik baru. Ya, yang nggak mempunyai kepastian. Jadi digoreng saya lagi kurang ya, sepakat, ya kurang digoreng sepakat lagi nanti ya Pak. Iya, karena kan ke depan ini kan bisa terjadi persoalan-persoalan baru lagi. Wah, dulu kan saya terpaksa dan lain sebagainya karena ada yang nekan dan lain sebagainya. Perjanjian itu nggak sah ya. RJ itu dituangkan dengan cara saya ditekan dan diintimidasi. Persoalannya tidak selesai. Terus mau ngomong apa kita? Ya. Terus kepastian hukumnya juga seperti apa? Loh, kan yang namanya perjanjian bisa diingkari, ya. Karena kan kesepakatan yang diingkari. Ya tuntutlah saya, tapi saya mau mempermasalahkan ini kembali. Siapa yang bisa dijadikan pegangan? Nggak bisa. Makanya menurut saya, karena ini udah ada di ranah hukum, ada yang di Mabes Polri, Pak Jokowi dilaporkan, ada yang di Polda, di mana Pak Jokowi melaporkan persoalan ini. Selesaikan dengan jalur pengadilan. Itu yang paling baik, paling elegan, paling cantik, dan masyarakat nggak akan bertanya. Karena kenapa? Produk pengadilan itu adalah produk hukum. Ya, kalau nanti misalnya mereka mengajukan banding dan lain sebagainya, mengajukan kasasi dan lain sebagainya, kan ada happy endingnya di sini. Ada putusan yang disebut inkrah panbuis, putusan yang telah berkekuatan hukum. Ya, artinya gimana? Ya, kalau misalnya Pak Jokowi ijazahnya asli, ya, berarti pengadilan dong yang menyatakan ijazah Pak Jokowi itu asli. Artinya dengan mengatakan ijazah Pak Jokowi itu asli, sudah ada kepastian hukum. Nggak ada lagi orang bermacam-macam, bermanuver dan lain sebagainya. Ini produk hukum. Semua produk hukum harus dihormati. Kalau nggak dihormati, dia akan kena hukum di sini. Ada kena pasalnya. Kan gitu kan, melanggar atau melawan isi daripada putusan. Lebih ada kepastian hukum, lebih pada kepentingan banyak orang. Ya, orang juga melihat, oh iya, sebetulnya Pak Jokowi benar. Oh iya, asli ijazahnya. Oh iya, Pak Jokowi kuliah di UGM. Ini kan sekarang yang mau dilihat orang seperti itu. Nah, kalau kemudian ini diberhentikan dengan cara RJ tadi, masyarakat akan bertanya. 200 juta manusia ini nanti akan bertanya, ini ada apa? Pak Jokowi yang takut, apa Roy Suryo yang takut? Kan jadi bahasa takut yang muncul dalam persoalan ini. Kita nggak mau seperti itu gitu kan. On the track semua jalan. Polemik baru muncul kemudian, ya kan? Kalau saya lihatnya setelah ini nanti ada putusan dari pengadilan, apakah nanti berakhir di pengadilan negeri, apakah berakhir di Mahkamah Agung, itu ada ending dari persoalan ini. Ada keputusan, ada jaminan kepastian bahwa hukum sudah menyatakan benar dan tidaknya ijazah Pak Jokowi itu akan terjawab. Ada semacam kekuatan-kekuatan berkaitan dengan isi daripada ijazah tersebut. Karena sekarang UGM ngomong asli ijazahnya, tetap nggak percaya mereka kok. Bilanglah UGM ngelindungin Pak Jokowi. Bahkan ya rektor kan? Pun akhirnya digugat. Iya. Terus kemudian dosen ngomong, iya itu mahasiswa saya, dibilanglah katanya itu membela Pak Jokowi. Jadi udah nggak ada yang benar di dalam persoalan ini. Apapun yang dilakukan gitu. Saya sebetulnya sependapat ya dengan pernyataan dari Pak siapa itu bekas Kabar Reskrim ya. Pak Susno ya Pak Susno. Ya itu sederhana aja kok sebetulnya. Ya UGM udah menyatakan, Pak Jokowi yang menerima sudah menyatakan, dan ini pun sudah saya katakan juga pada podcast saya di tempat lain.
itu kan sebetulnya udah selesai. UGM loh, kecuali universitas swasta, ya. Ini lembaga tinggi, perguruan tinggi negeri yang sangat beken, yang sangat dihormati banyak orang, yang sudah memproduk juga orang-orang hebat di situ. Gak mungkin urusan remeh-temeh ini bisa dilakukan menurut saya, gitu kan? Itu tadi, ya kemarin saya udah lihat juga ada pengakuan dari temennya Pak Jokowi. Iya, Pak Jokowi itu teman kuliah saya. Kalau Pak Jokowi ijazahnya dikatakan palsu, ijazah saya juga jadi palsu dong nih, katanya, gitu kan. Mereka percaya? Enggak. Itu rekayasa katanya. Ya, malah yang saya pernah serunya itu tingginya Ibu Jokowi ya dengan Pak Jokowi itu ada 2 foto, ya. Foto yang satu masih pakai kacamata, satu yang udah jadi presiden. Tingginya beda loh katanya. Ada aja gitu ya. Sampai seperti itu. Makanya menurut saya kalau dia lakukan RJ itu nggak akan menguntungkan dari pihak Pak Jokowi, dari pihak UGM, dan dari pihak masyarakat. Menurut saya on the track ini lanjutkan. Kenapa mereka kemudian mengajukan RJ itu ya Pak ya? Apakah karena mereka merasa memang mereka sudah tidak akan mampu memenangkan isu ini, memenangkan pertarungan ini secara proses pengadilan, ya kan? Atau memang mereka memanfaatkan bahwa Pak Jokowi itu orang yang legowo, orang yang sabar, orang yang tidak mau mencari konflik. Oh ya udah sudah mengakuin toh, ya udah kita damai. Apa karena unsur seperti itu mereka mengajukan RJ? Ya, salah satu itemnya mungkin dari situ ya. Karena selama ini kan Pak Jokowi ini orang yang paling pemaaf, orang yang paling nggak mau ribut, orang yang nggak suka gontok-gontokan. Kalau yang saya lihat ya. Tapi dalam konteks ini berbeda. Bedanya di mana? Ini udah kelewatan, ini udah kebangetan. Karena wacananya kan bukan hanya teriak-teriak di TV, tapi kan udah menyerang ketentraman Pak Jokowi yang ada di Solo. Ya teman-teman, barusan sudah kita tayangkan ya informasi lengkap terkait Roy Suryo yang berusaha untuk minta damai. Padahal ya orang yang paling ngebet, paling brutal teman-teman menyerang ijazah itu kita tahu adalah Roy Suryo. Tapi ketika dirasa ini junjungannya Partai Biru dan juga orang besar mulai meninggalkannya, nggak ada lagi tuh bayaran, nggak masuk lagi. Akhirnya ya minta damai. Daripada ya di penjara lama-lama, yang penting minta damai ke Pak Jokowi. Ini bukan Pak Jokowi yang nggak mau memaafkan loh teman-teman. Pak Jokowi sudah membuka pintu maaf seluas-luasnya untuk Roy Suryo sebelum dilaporkan. Bahkan pengacara Pak Jokowi sendiri menelpon Roy Suryo. Udahlah ini, datang saja ke rumah minta maaf. Sudah kita bakal selesaikan baik-baik. Roy Suryo bilangnya apa? Lah takut ya kau kalau misalnya Jokowi ketahuan ijazahnya palsu. Kurang ajar benar-benar. Ya, nggak ada lagi kata maaf. Saya sangat setuju dengan keputusan Pak Jokowi. Lanjut terus Pak Jokowi, maju terus. Sampai Roy Suryo dinyatakan sebagai terdakwa, divonis, jangan kasih kendor. Karena ya orang seperti itu kalau misalnya dibiarkan tidak akan pernah ya bertobat. Gimana menurut kalian soal hal ini? Setuju nggak kalau misalnya Roy Suryo tidak dimaafkan dan Pak Jokowi lanjut saja? Nah, kalau misalnya teman-teman punya pendapat lain, tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan ya. Terima kasih, kita lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.